Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Aku pergi ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, lalu melempar jumroh, ulah wusta Aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dari GPI SMP Negeri 1 Banyuates akan mempersembahkan materi tentang haji. Ya, kali ini kita belajar bersama tentang haji yang merupakan kegiatan ibadah yang unik dan menarik. Dikatakan unik karena tidak semua orang bisa melaksanakan haji. Walaupun dia disebut orang yang kuat, belum tentu bisa melaksanakan haji. Atau sekalipun dia dikatakan sebagai seorang hartawan, tapi belum tentu bisa melaksanakan haji. Ingat bahwa panggilan Allah itu ada 3 macam. Yang pertama, panggilan adzan. Panggilan adzan ini diberikan kepada seluruh umat manusia untuk melaksanakan sholat. Itu panggilan adzan. Kemudian panggilan Allah yang kedua adalah panggilan melaksanakan haji. Ini panggilan ibadah yang sangat membutuhkan fisik, harta, dan semua kekuatan yang ada di dalam ruh ibadah ini terfokus kepada pelaksanaan ibadah haji. Kemudian panggilan Allah yang ketiga adalah panggilan di mana manusia menutupi atau mengakhiri masa hidupnya. Para pemirsa yang saya cintai, mari kita simak bersama-sama tentang pelaksanaan haji yang menarik. Pelaksanaan haji artinya adalah sengaja datang ke Baitullah. Pelaksanaan haji ini ada 3 macam. Haji tamattu, haji ifrad, kemudian haji qiran. Kali ini saya akan membahas haji tamattu. Ya, haji tamattu itu adalah haji yang diawali pelaksanaan haji yang dimulai dengan melaksanakan umroh terlebih dahulu. Pelaksanaan umroh itu kita ketika nyampe di Bir Ali, maka kita berniat untuk pada gelombang 1 biasanya pelaksanaan haji ini dengan langsung kita menggunakan baju ihram. Ya, bagi laki-laki baju ihram yang tidak berjahit dengan 2 helai kain, bagi perempuan harus baju yang harus menutupi semua aurat kita kecuali muka dan tangan. Di antaranya yang harus kita penuhi dalam pelaksanaan umroh ketika melaksanakan haji tamattu, yang pertama bersuci, ya. Yang pertama bersuci, mandi terlebih dahulu, kemudian berwudu, kemudian berpakaian ihram dan niat dengan membaca labbaik Allahumma labbaik atau nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kemudian setelah niat kita membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Kemudian membaca selawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad dan membaca doa. Ya, doa Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah itu masuk kota Mekah, masuk ke Baitullah. Biasanya melewati Babus Salam di Masjidil Haram. Kemudian ketika melihat Ka'bah kita juga berdoa. Ada di dalam buku tuntunan doa ketika kita mau berangkat. Kemudian kita melintasi makam Nabi Ibrahim. Ya, setelah itu kita tawaf. Tawaf di Masjidil Haram, hendaklah Baitullah atau Ka'bah itu ada di posisi kiri kita. Jadi kita melewati dari posisi kiri kita, memutar ke kiri. Ya. Kemudian dengan membaca kita tidak mungkin menyentuh Baitullah karena ketika saat bertawaf tidak boleh menyentuh. Cukuplah kita memberikan isyarat dengan 2 jari kita dengan menunjukkan 2 jari kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan pelaksanaan tawaf ini sebanyak 7 kali. Ya, 7 kali putaran. Kemudian sampai di rukun Yamani, tanpa mengucapkan kalimat yang lain langsung kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim lagi dengan 2 jari kita disentuhkan ke bibir kita seakan-akan kita mengecup Baitullah.
Dan setelah selesai pelaksanaan tawaf, kita sholat sunnah di depan multazam. Ya, setelah itu kita melaksanakan sa'i. Sa'i itu perjalanan antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. 7 kali perjalanan. Perjalanan hitungannya dari Bukit Safa ke Bukit Marwah itu 1 kali perjalanan. Dari Marwah ke Safa juga 1 kali perjalanan. Jadi diawali dari Bukit Safa ke Bukit Marwah itu sebanyak 7 kali perjalanan. Ya. Kemudian untuk laki-laki diperintahkan ketika kita sampai pada pilar lampu hijau dari Bukit Safa itu ada pilar lampu hijau, maka untuk laki-laki diperintahkan untuk jalan-jalan kecil, lari-lari kecil, ya, lari-lari kecil. Kemudian selesai lampu hijau mau sampai ke Bukit Marwah berhenti jalan biasa. Dan untuk bagi calon jemaah haji perempuan cukup jalan biasa. Setelah itu, setelah melaksanakan sa'i tadi, kemudian kita melakukan tahallul. Para hadirin yang saya hormati dimanapun Anda berada, ketika kita selanjutnya, ya, kita akan melaksanakan haji. Kan tadi sudah melaksanakan umrah, kita melaksanakan haji, yaitu pada tanggal 8 Dzulhijjah kita siap-siap menuju Padang Arafah, ya, menuju Padang Arafah. Kemudian pada tanggal 8 sampai tanggal 9 itu kita menunggu waktu tengah malam sambil berzikir, membaca tarbiyah, bertasbih, menjelang waktu wukuf ada di Padang Arafah tadi, kita siap-siap ke Musdalifah, yaitu mengambil batu kecil atau kerikil untuk siap-siap melakukan jumroh. Setelah itu melewati waktu tengah malam, ya, menjelang subuh, menjelang terbitnya fajar, kita meninggalkan tempat Musdalifah pada tanggal 10 Dzulhijjah dan siap-siap pergi ke Mina untuk melakukan jumroh. Setelah itu selesai kita jumroh, maka kita memotong rambut, ya, atau tahallul. Nah, setelah tahallul kita kembali lagi ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini para pemirsa adalah tawaf untuk menutup semua pelaksanaan haji, ya, sebagai rangkaian kesempurnaan pelaksanaan haji adalah melaksanakan tawaf ifadah. Kalau masih belum melaksanakan tawaf ifadah, maka pelaksanaan hajinya belum sempurna. Setelah itu selesai semua serangkaian pelaksanaan haji, maka kita siap-siap untuk pergi ke pemondokan dan siap-siap untuk kembali ke tanah air. Insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk pemirsa cepat-cepat dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Amin ya rabbal alamin. Dari saya mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada salahnya mohon komentarnya. Silakan di subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.